Teman-teman asal omong, selamat berjumpa kembali ya teman-teman. Kali ini asal omong akan omong-omong tentang 9, ya sekali lagi 9 dosa Jokowi. Nah, kira-kira apa aja dosanya itu? Ayo teman-teman kita simak ya. Ini ulasan menurut asal omong. 9 dosa Presiden Jokowi atau Joko Widodo. Sekelompok masyarakat sipil mengadakan sidang Mahkamah Rakyat. Nah ini teman-teman ya, sidang Mahkamah Rakyat. Sidang ini berlangsung di Wisma Makara Universitas Indonesia atau UI Depok, Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024. Sidang ini bertujuan untuk mengadili Presiden Jokowi. Dalam sidang itu dikemukakan ada 9, ya sekali lagi ada 9 dosa yang dilakukan Presiden Jokowi. Dosa-dosa itu terdiri dari 1, ya, Presiden dituduh melakukan perampasan ruang hidup dan penyingkiran masyarakat. Yang kedua, Presiden dituduh melakukan kekerasan, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi. Yang ketiga, Presiden dituduh melakukan politik impunitas dan kejahatan kemanusiaan. Presiden tidak serius mengadili permasalahan hak asasi manusia di Indonesia. Yang keempat, Presiden dituduh melakukan komersialisasi, penyeragaman, dan penundukan dalam sistem pendidikan nasional. Yang kelima, Presiden dituduh tidak serius mengatasi persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Presiden juga dituduh melindungi para koruptor. Yang keenam, Presiden dituduh melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan program solusi palsu untuk krisis iklim. Yang ketujuh, Presiden melakukan politik perburuan yang menindas. Yang kedelapan, Presiden melakukan pembajakan legalisasi. Dan yang kesembilan, Presiden melakukan militerisme dan militerisasi. Presiden Jokowi selama menjabat telah berupaya mengembalikan militer ke ruang sipil. Nah itu ya teman-teman, kita lanjut, oke? Presiden Jokowi tidak hadir untuk menyangkal tuduhan tersebut. Meski ia tidak hadir, Mahkamah Rakyat memutuskan bahwa tergugat, yakni Presiden Jokowi, telah gagal memenuhi sumpah dan kewajibannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Menghadapi tuduhan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam sidang Mahkamah Partai tersebut, Istana nampak kelimpungan memberikan responnya. Hal ini terlihat dari reaksi Istana yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Pada satu pihak, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan bahwa sidang Mahkamah Rakyat merupakan salah satu bentuk kritik terhadap pemerintah. Pemerintah dalam hal ini
sangat terbuka terhadap kritik, namun pada pihak lain tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP Ali Mukhtar Ngabalin menuduh bahwa para pihak yang mengadakan sidang Mahkamah Rakyat itu adalah orang-orang yang kecewa, orang-orang yang patah hati, orang-orang yang otaknya miring dan kalah pemilu. Ngabalin menuduh bahwa Mahkamah Rakyat itu adalah mahkamah abal-abal. Dua sikap yang bertentangan tersebut sebetulnya mencerminkan wajah Presiden Jokowi itu sendiri. Pada satu sisi berwajah ramah, namun pada sisi yang lain penuh dendam. Pada satu sisi peduli demokrasi, namun pada sisi lain peduli nepotisme. Pada satu sisi peduli pemerintahan yang bersih, namun pada sisi lain melemahkan penegakan hukum. Sidang Mahkamah Rakyat pada prinsipnya merefleksikan dua hal. Yang pertama, sidang Mahkamah Rakyat merefleksikan rendahnya kepercayaan rakyat terhadap sistem pengadilan di bawah pemerintahan Joko Widodo. Sistem pengadilan di bawah rezim Presiden Joko Widodo cenderung politis daripada penegakan hukum. Hukum digunakan sebagai alat politis untuk memastikan dukungan politik terhadap arah kebijakan Presiden Jokowi. Kalau ada elit partai atau elit politik yang tidak mendukung kebijakan Presiden, hukum akan digunakan untuk mengancam elit tersebut. Artinya, banyak elit politik yang dijerat hukum bukan karena semata-mata ada persoalan hukum, melainkan karena arah dukungan politik yang bertentangan dengan kebijakan politik Presiden Jokowi. Dalam konteks ini, hukum menjadi mandul terhadap para koruptor. Para koruptor ini tidak dijerat oleh hukum karena mereka mendukung arah kebijakan Presiden Jokowi. Selain itu, hukum juga dipersepsikan oleh masyarakat sebagai alat yang digunakan oleh Presiden Jokowi untuk memenuhi kepentingan oligarki. Kepentingan masyarakat, terutama masyarakat marginal, diabaikan. Masyarakat marginal dalam banyak kasus selalu kalah di hadapan hukum. Tentu masih banyak kasus ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. Masyarakat tidak memiliki saluran yang dapat melindungi dan memastikan hak-hak mereka dilindungi oleh negara. Masyarakat tidak memiliki saluran yang terpercaya yang dapat memastikan keadilan bagi mereka. Rakyat marginal selalu kalah dalam pertarungan melawan para oligarki di hadapan pengadilan. Refleksi yang kedua, Mahkamah Rakyat merupakan realisasi hak sipil warga negara untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada negara. Para elit negara dalam hal ini harus mengapresiasi, menghormati, dan melindungi hak sipil tersebut. Elit negara tidak dapat dibenarkan untuk menegasi dan merendahkan ekspresi warga negara untuk merealisasikan hak sipil mereka untuk mengkritik kebijakan negara. Hanya negara otoritarian
yang tidak menghormati hak sipil negaranya. Masyarakat sipil yang mengadakan sidang Mahkamah Rakyat tersebut bukanlah orang-orang yang sakit atau orang-orang yang kecewa dan bahkan orang-orang yang otaknya miring. Mereka adalah orang yang sadar tentang keadilan, sadar tentang hak mereka yang diabaikan oleh pemerintahan Jokowi. Masyarakat sipil yang mengadakan sidang Mahkamah Rakyat secara kritis telah membuka mata kita bahwa ada banyak hal tersembunyi yang tidak kita ketahui mengenai borok pemerintahan Jokowi. Selama ini kita terbuai dengan bantuan sosial dan wajah populis Presiden Jokowi. Namun, dengan 9 dosa yang dituduhkan kepadanya melalui sidang Mahkamah Rakyat itu, akhirnya rakyat Indonesia mengetahui bahwa ada banyak kebijakan yang mengabaikan hak-hak sebagai rakyat Indonesia. Nah, salam waras untuk kita semua dan tetap kritis. Jadi teman-teman kita Jokowi yang dari pasal umum semua